Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat dan soleh-solehah, pada video pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 kali ini, kita telah memasuki bab yang ketiga, yaitu Aku Anak Soleh. Sebagai anak muslim, tentunya harus menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh tidak hanya rajin sholat dan pandai mengaji saja, akan tetapi anak soleh juga harus memiliki akhlak yang terpuji, akhlakul karimah. Telah kita ketahui bersama bahwa akhlak terpuji sangatlah banyak sekali. Nah, pada pembelajaran bab yang ketiga ini, kita akan membahas 4 contoh akhlak terpuji. Di antaranya sikap jujur, amanah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta santun dan menghargai teman. Namun, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas 2 akhlak, yaitu jujur dan amanah. Untuk itu, silahkan simak cerita singkat berikut ini terlebih dahulu. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggir kota Mekah, Khalifah Umar tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. "Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Ibu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluinya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar bin Khattab." "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita." Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan. Tetapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari cerita tersebut dapat kita simpulkan bahwa betapa penting dan besarnya manfaat berperilaku jujur dalam diri kita. Nah, dari sini apa kalian sudah tahu apa itu jujur? Nah, jujur artinya adalah berkata atau berbuat dengan benar sesuai kenyataan. Jujur merupakan sifat yang terpuji. Dalam agama Islam, jujur disebut siddiq. Sedangkan lawan kata dari jujur adalah dusta atau bohong. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai anak-anak yang jujur, yaitu yang tulus, lurus hati dan tidak curang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk selalu jujur. Karena jujur pasti akan mendatangkan kebaikan, dan kebaikan tentunya akan mengantarkan kita semua ke surganya Allah Subhanahu wa taala.
Bentuk jujur itu ada dua, yaitu jujur dalam ucapan dan jujur dalam perbuatan. Orang yang memiliki sikap jujur pasti selalu mengatakan dan berbuat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Orang yang selalu jujur, hidupnya akan tenang dan membawa keberkahan. Sebaliknya, orang yang sering berbohong tentu hidupnya tidak akan tenang dan selalu gelisah. Berikut contoh dari sikap jujur. Yang pertama ada sikap jujur dalam ucapan. Berkata sebenarnya kepada guru. Contohnya mengakui kesalahan jika melakukan pelanggaran, atau ketika seorang guru bertanya kepada muridnya, kemudian muridnya ternyata belum mengerjakan tugas, maka seorang murid harus bersikap jujur untuk mengatakan belum. Yang kedua, tidak mengada-ngada dalam bercerita. Contohnya saat terlambat sekolah, kita harus dapat menceritakan dengan sebenarnya penyebab keterlambatan. Kita tidak boleh mencari-cari alasan agar kita tidak dihukum ataupun dimarahi. Yang ketiga, sportif kepada teman. Contohnya, tidak curang ketika bermain bersama teman. Berikutnya, yang kedua yaitu sikap jujur dalam perbuatan. Di antaranya yang pertama, tidak curang ketika ujian. Contohnya, tidak mencontek saat ujian. Kemudian jujur menggunakan uang. Contohnya yaitu memberikan uang kembalian sisa belanja ketika kita dimintai tolong untuk belanja. Kemudian yang ketiga, tulus kepada teman. Contohnya mengajari teman yang belum bisa dengan tujuan bukan ingin dianggap sebagai anak yang pandai, tetapi memang ikhlas agar teman kita juga bisa atau memahami pelajaran tersebut. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ciri-ciri sikap jujur. Di antaranya yang pertama, benar dalam ucapan, kemauan maupun tekadnya. Yang kedua, bila berjanji pasti ditepati. Yang ketiga, bila dipercaya tidak akan berkhianat. Yang keempat, tulus dalam berbuat. Dan yang kelima, suka berbuat kebaikan. Nah, dari ciri-ciri sikap jujur di atas menunjukkan adanya sebuah perbedaan antara orang yang munafik dengan orang-orang yang beriman, calon penghuni surga dan calon penghuni neraka. Selanjutnya, keuntungan orang-orang yang jujur. Yang pertama, pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disenangi semua orang. Yang ketiga, memiliki banyak teman. Yang keempat, dipercaya orang lain. Yang kelima, hati tenang dan senang. Dan yang nomor 6, tentunya akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, akhlak terpuji yang kedua yaitu amanah. Amanah artinya dapat dipercaya atau terpercaya dalam mengemban sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Lawan kata dari amanah adalah khianat. Seseorang yang amanah tentunya akan benar-benar menjaga atau bertanggung jawab atas tugas dan kepercayaan yang diberikan kepadanya dan tentunya tidak akan mengkhianatinya. Seorang yang amanah berarti juga jujur dalam menunaikan tugas atau tanggung jawabnya. Sama halnya dengan Nabi Muhammad SAW. Jauh sebelum menjadi Rasul,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah diberi gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Gelar ini didapatkan karena beliau selalu bersungguh-sungguh menjaga amanah yang diberikan oleh orang-orang pada saat itu. Nah, kita sebagai umatnya tentu kita harus dapat memiliki perilaku amanah seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya seperti rajin belajar, menjaga nama baik orang tua, mengerjakan tugas sekolah, serta menjaga nama baik guru dan sekolahan kita. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi pembahasan bab 3 Aku Anak Soleh, sub bab sikap jujur dan amanah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.